Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma fa'alna al-bala wal bala wal waba wal wala wal fitan ma dhahara minhu wa ma batan fi biladina hadza Indonesia wa sa'iri biladil muslimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa sujudana ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita kembali pada kajian tafsir surat Al-A'raf yang memang surat yang cukup panjang dan kajiannya perlu dibaca dengan perlahan, ya, karena kajian demi kajian yang ayat demi ayat ini perlu kita lihat dengan sesama. Tadi Pak Idam menyampaikan suatu kesimpulan yang menunjukkan bahwa yang namanya mukjizat atau keunggulan atau kehebatan setiap para nabi semua itu disesuaikan oleh Allah pada zaman kondisi umat pada saat itu. Kalau di zaman Nabi Musa adalah sifatnya pada masa sihir, maka Nabi Musa sifatnya adalah seperti itu. Dia punya keunggulan sihir yang lebih hebat daripada tukang sihir. Maka dia bisa membelah laut, maka dia bisa berubah menjadi ular, yang bisa bercahaya dan semacamnya. Dan ketika pada zaman Nabi Isa alaihissalam, ketika di zaman itu banyak ahli-ahli pengobatan, ahli kesehatan, maka mujizat Nabi Isa adalah bisa menyembuhkan penyakit, ya, bisa menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta, bahkan bisa menghidupkan orang yang tidak mati. Meskipun sebetulnya kalau kita mau jujur, ada sosok Nabi yang lebih hebat dari Nabi Isa dalam soal menyembuhkan yang mati. Ya, kalau Nabi Isa bisa menyembuhkan yang mati sampai diposisikan sebagai sosok Tuhan bagi sebagian orang yang kaum Nasrani, karena dia bisa menyembuhkan orang mati. Sebetulnya Nabi Ibrahim jauh lebih hebat dari Nabi Isa dalam soal menghidupkan, karena dia bahkan memotong menjadi bagian-bagian gitu ekor burung yang ditempatkan di berbagai tempat, ya, sebar akhirnya dengan izin Allah bisa hidup kembali. Itu jauh lebih hebat, bukan sekedar mati, tapi matinya dicincang, dibelah-belah, dibagi-bagi, dan pembagiannya itu disebar kemana-mana. Tapi dengan izin Allah dia bisa menghidupkan kembali burung tersebut. Nah, buat umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentu saja mukjizatnya disebutkan adalah Al-Quran. Ini karena sebab Al-Quran adalah sesuatu yang jauh lebih hebat daripada segala macam bentuk kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan pemikiran, hal-hal yang bersifat ilmiah yang didapat di kehidupan modern sekalipun sekarang ini. Nilai-nilai dalam Al-Quran itu bisa mengimbangi, bahkan mengungguli, ya, bisa mampu mengklarifikasi, menjelaskan semua yang ditemukan dalam kemajuan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern sekalipun itu bisa dijelaskan dengan Al-Quran. Katakanlah kalau seandainya kita bisa melihat sosok makhluk yang istimewa seperti seekor burung bisa terbang sedemikian rupa, buat kita dengan kemajuan ilmu pengetahuan itu bisa membacanya bahwa manusia memang tidak punya sayap, tidak bisa terbang seperti burung, dan bisa dengan ilmunya, dengan pengetahuannya menemukan pesawat terbang. Ya, akhirnya dengan alat itu mereka juga bisa terbang ke sana kemari dan tidak di tempat yang lain. Nah, itu semua mampu dijelaskan Allah dalam Al-Quran sebelumnya. Jadi, tepatnya di surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 122, ya, itu diterangkan secara ilmiah tentang bagaimana akhirnya manusia terinspirasi untuk menciptakan pesawat terbang. Kita memahami bahwa di atas atau jika seseorang naik ke langit atau ke atas itu kondisi oksigennya, kondisi udaranya berbeda dengan apa yang ada mereka di bawah. Nah, di situ dikatakan ka'annahu yas'adu bis sama. Orang-orang yang Allah sesatkan itu hatinya sempit, ya, dadanya Allah buat demikian rupa. Ya, kalau mau dilihat itu di ayat yang ke-100
20 surat Al-An'am, ya, surat yang ke-100, surat yang ke-6 ayat 125. Allah sebetulnya lagi menjelaskan tentang orang yang tidak mendapatkan petunjuk, tapi ini menjadi inspirasi bagi ilmu pengetahuan modern untuk menjelaskan, untuk akhirnya menemukan pengetahuan tentang adanya udara yang berbeda di atas sana. Kita bisa menemukan atau bisa membentuk atau menciptakan pesawat terbang. Ya. Jadi di sana dilihat ayat itu berbunyi, Alhamdulillah minasyaitonirrajim, faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Siapa yang Allah hendak memberikan hidayah bimbingan petunjuk kepadanya, maka akan dengan mudahnya dia merasakan dalam hatinya itu dadanya lapang, dadanya nyaman, begitu tenang menjalankan syariat Islam ini. Dan sebaliknya orang yang Allah sesatkan, maka baginya akan sangat berat melaksanakan ibadah-ibadah ini dan melaksanakan syariat, bahkan keinginan menegakkan syariat apalagi menjadi berat. Bagi mereka adalah beban, bagi mereka sesuatu yang sangat menyulitkan. Diibaratkan ya, dadanya sempit, sempitnya itu seperti sempitnya dada orang yang naik kelas. Nah, itu adalah informasi secara tidak langsung. Ini yang saya maksud dengan bahwasanya Al-Quran kadang-kadang justru menjadi inspirasi atau bahkan mengungguli perkembangan ilmu pengetahuan modern dalam menciptakan pengetahuan. Ini adalah kehebatan Al-Quran bagi mujizat. Jadi mujizat Nabi kita Muhammad kalau hanya sekedar yang seperti kita tahu yang lainnya bisa membelah bulan, bisa katakanlah beliau dari tangannya bisa keluar air suatu saat, atau dengan ludahnya air ja'rolah yang tadinya beracun bisa menjadi bahkan bermanfaat dengan nilai barokah yang lebih. Nah, itu adalah hal-hal yang sepele yang memang pada saat itu saja berlaku. Tapi kalau di Al-Quran sampai kapanpun. Baik, saya lanjutkan, ini kita sampai kepada ayat yang ke-130 sekarang ini. Ya. Ayat ke-130 dari surat Al-A'raf yang akan kita baca. Nah, ini dikatakan di dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad akhadna ala fir'aun bisinin wa naqsin minas samarat la'allahum yadhakkarun. Dan sesungguhnya kami telah mengambil kepada Fir'aun masa yang panjang beberapa tahun yang kami kurangi segala kemewahan hidup yang mereka luahkan. Ya. Ini pengertiannya adalah kondisi kehidupan perekonomian mereka yang tadinya mudah, pertaniannya gampang, tumbuhan lebat, semuanya bisa menghasilkan. Allah uji dengan kondisi yang jauh berbeda. Mereka merasakan kesempitan, mereka merasakan musim kemarau yang panjang, ya, musim kekurangan tanaman buah-buahan yang begitu banyak. Semuanya adalah tujuannya agar Allah membuat, agar Allah bisa menyadarkan mereka sebetulnya, dan mereka bisa. Nah, kita lihat tafsirnya di sini. Tsumma tataba'atil ayat tadhkuru ma nuzila fir'aun wa alihi. Kemudian ayat-ayat berikutnya dalam ayat yang ke-130 ini, ke-131 dan seterusnya adalah ayat-ayat yang kembali menyebutkan tentang apa yang Allah telah turunkan kepada Fir'aun dan kaumnya, khususnya kaumnya yaitu kaum Kipti, ya, kaum asli dari orang-orang Mesir. Minal mihan wal balaya, berupa ujian-ujian, bencana-bencana yang Allah turunkan kepada mereka. Bisyuk mitakdzib wa tamarrud, karena sebab ya, kebohongan mereka, kedustaan mereka selama ini kepada rakyatnya, wa tamarrud, ya, wa tughyan, kesombongan mereka, sikap berfoya-foya berlebihan mereka dalam kehidupannya. Faqad ibtalahumullahu azza wa jalla bil qahti wal jadab. Maka ketika mereka sedang dalam kehidupan yang merasa punya kemewahan yang tidak terbatas itu dan berlaku semena-mena yang seolah-olah tidak ada yang menyetop atau menghentikannya itu, tiba-tiba Allah memberikan cobaan kepada mereka dalam bentuk bil qahti wal jadabi wat tufan wal jarad.
wa bi anwa'i minan nakabat la'allahum yanzajiru anil ghayyi wad dhalal. Allah memberikan cobaan kepada mereka dalam bentuk kehidupan yang penuh dengan kemarau panjang, kering tanpa air, ya, ada angin topan, lalu ada binatang-binatang seperti belalang, ya, yang ada di dalam tanaman-tanaman mereka, dan segala macam bentuk malapetaka yang Allah berikan kepada mereka saat itu, yang tujuannya adalah untuk membuat mereka sadar untuk meninggalkan kezaliman mereka, meninggalkan kesesatan kehidupan mereka saat itu, atau penyimpangan mereka kepada kebenaran. Itulah kalimat itu berbunyi walaqad akhadna ala fir'aun bisinin wa naqsin minas thamarat la'allahum yatafakkarun. Ya. Seolah-olah Allah mengatakan ibtalainahum bil jadadi wal qahfi. Kami telah memberikan cobaan kepada Fir'aun dan bala tentaranya dan kaumnya semua itu dengan kehidupan yang penuh dengan kekurangan air, kering, kemarau panjang, idhabit thimar, bisa babi kasratil afat, dengan hilangnya tanaman-tanaman buah-buahan mereka, ya. Dan itu karena sebab kasratil afat, ya. Karena sebab Allah sedang memberikan penderitaan yang besar kepada mereka. Semua adalah dengan tujuan likaya ta'azzu, agar mereka bangkit, mereka sadar, ya. Fatariqa qulubuhum, akhirnya hati mereka seperti ditepuk kuat, ya. Jadi bangun, itu mestinya. Tujuannya Allah berkata kepada mereka biar mereka punya kesadaran, hati mereka bangkit. Fa inna siddata tajlubu al-inaba, karena sebuah penderitaan yang berat pada siapapun itu sebetulnya akan dengan mudah untuk membangunkan seorang, untuk membuat orang itu sadar, ya. Wal khasyah, membuat orang itu jadi takut, ya, kembali kepada Sang Pencipta. Wariqatul qalb, hatinya menjadi kembali halus, ya, kembali menjadi sensitif untuk menerima kebenaran, sebetulnya begitu. Tsumma bayyana ta'ala annahu ma'atil tarmihan wasyada'id. Di mana dalam ayat-ayat yang berikutnya ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ujian-ujian dan penderitaan yang begitu hebat kepada mereka, namun lam yazdadu illa tamarrudan wa tughyanan. Jadi Firaun dan kaumnya itu tidak membuat mereka sadar, malah mereka tetap bertambah kesombongannya, bertambah kedurhakaannya, ya. Itulah yang disebutkan di dalam ayat berikutnya 131, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa tusibhum sayyi'atun, ya, apabila datang kepada mereka kebaikan, mereka mengatakan ini karena sebab kemampuan kami membuat kebaikan ini, atau memunculkan kemakmuran, kesejahteraan hidup ini karena sebab kemampuan teknologi kami, kemampuan pengetahuan kami, kemampuan yang ada pada diri kami semata. Wa tusibhum sayyi'atun yatayyaru, dan jika seandainya menimpa mereka penderitaan, kesulitan hidup, ya, yatayyaru bi Musa wa ma'ah, mereka mengarahkan nasib sial ini kepada Nabi Musa, ya, kepada pengikut Nabi Musa. Jadi Musa dan pengikutnya dianggap ini penyebab kesialan mereka, penyebab mereka menjadi menderita. Wal makna annahu idza ja'ahumul idza ja'ahumul usbu wal khisbu, kalau dalam tafsir katakan begitu. Arti dari ayat ke-131 ini adalah apabila datang kepada Fir'aun dan kaumnya, ketika datang kepada al-usbu, ya, wal khisbu, khusbu, ya, dalam bahasa Arab itu khisbu, huruf sod dan ba, itu menjadi satu makna ketika rimbun, rumputan, tanaman-tanaman, buah-buahan, wastimar, buah-buahan, warrakha, ada kelapangan. Qalu hadza bi barakatina wa sa'dina. Semua ini karena sebab kita punya kendali memunculkan kesejahteraan itu, kemakmuran itu. Jadi dianggapnya kemampuan mereka sajalah yang memunculkan itu. Wa nahnu mustahiquna li hadzal fadl wa in'am. Kami memang berhak mendapatkan keutamaan hidup semacam itu, kesejahteraan hidup semacam itu, karena memang kami pandai, kami kuat, kami punya pengetahuan, kami bisa menciptakan kesejahteraan seperti itu.
makanya begitu. Sebaliknya wa idza ja'ahumul qahtu wal jadabu wasyiddatu, ketika datang kepada mereka ya kemarau panjang, kemarau, al-jadab, kekurangan air, wasyiddah, penderitaan, tasya'amu bi Musa wal mu'minin. Mereka menyalahkan ini, menganggap yang menyebabkan mereka menderita jadi sial semacam ini adalah karena sebab Nabi Musa, sebab orang beriman bersama Nabi Musa. Wa qalu, seraya mereka mengatakan, hadzal bala innama ja'ana bisu'mi Musa wa bani Israil. Menimpa kami kejadian ini itu karena sebab apa yang ada pada perbuatan Nabi Musa dan Bani Israel kaumnya. Qala ta'ala raddan alaihi, yang langsung Allah jawab ya, apa yang terjadi itu di dalam ayat berikutnya, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya penyebab kesialan itu ya, innama ta'iruhum indallah, apa yang pada diri mereka sekarang itu ya, ini kesialan apa mereka itu adalah sesuatu yang sudah Allah memang tetapkan terjadinya pada mereka pada saat itu, bukan karena sebab Nabi Musa mengajak dakwah kebenaran kepada mereka, dan karena sebab orang beriman yang ada pada saat itu, tapi mereka tidak menyadari itu semua. Saya ingin berhenti di sini sebentar ya, karena di sini diterangkan penjelasan ayat ke-130 yang 31 ini ya, itu dikatakan kata-kata taqayyaru. Saya ingin jelaskan sedikit. Aslut taqayyur fil lughah, asal dari kata taqayyur itu yang kalau bahasa mereka adalah penyebab kesialan ya. Itu taqayyur itu fil lughah dalam bahasa diartikan ridzu, merupakan zajir khairi lima arifati ma qudira lahum minal khairi wasyarr. Jadi kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu itu kalau lihat burung terbang, maka burung terbang itu dianggap sesuatu yang bisa menentukan nasib mereka, apakah nasib baik, apakah nasib buruk. Fa idza taraji hatta yamin tafa'alu bil khairi wasta'di. Maka ketika banyak burung berbondong-bondong mengarah ke sebelah kanan terbangnya, itu dianggap itu nasib baik akan menimpa mereka, ya, kesenangan akan ada pada diri mereka. Wa idza taraji hatta yasar tasya'amu bil bala'i wasyarri. Ketika burung-burung itu bergerombol terbang mengarah ke sebelah kiri, maka akan ada nasib yang buruk yang akan menimpa mereka. Wa di minal adati allati tasyarat indal Arab. Ini adalah kebiasaan yang terjadi pada zaman atau pada firman bangsa Arab pada zaman itu. Wa hadza makna qauluhu ta'ala yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Inilah makna mereka memburungkan Musa dan pengikutnya. Itu. Memburungkan maksudnya menganggap sebab kesialan mereka dengan persoalan undian terbangnya burung tadi itu sebagai sebab musibah ya, atau nasib buruk yang menimpa mereka. Itu demikian. Kemudian kita akan lihat berikutnya ya, ayat-ayat yang terkait dengan kehidupan Firaun dan kaumnya seperti ini. Kita akan lihat lebih lanjut. La tazalu surah al-karimah surah al-a'raf tutali'una bil qasas al-mumti'. Akan terus kita saksikan, kita lihat atau kita baca surat al-a'raf yang mulia ini, itu akan menggambarkan kisah-kisah yang luar biasa yang bersifat mumti', membuat kita itu jadi lebih melek dan lebih menikmati kejadian-kejadian yang diceritakan. Wal ahdath al-ajibah. Menerang surah Al-A'raf berikutnya ini, kisah-kisahnya menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang menakjubkan. Allati syahrat biha surah Al-Karimah, yang banyak dimunculkan di dalam surat Al-A'raf ini. Haula akhbar wa anba rusulillahil mukramin. Ya. Berita-berita tentang para rasul utusan Allah yang Allah muliakan. Ma'atuhat al-mufsidin, bersama dengan kaumnya atau pengikutnya yang pada zaman itu yang merusak, yang melampaui batas, fisyat al-azman wal usul. Pada zaman-zaman ketika para rasul itu Allah utus, ya, waktu satu Musa al-Kalim, dan kisah Nabi Musa
yang Allah jadikan takdir bisa bicara dengan Allah langsung ini, ya, kanat min abrozil qasas Al-Quran, adalah merupakan kisah Nabi yang lebih menonjol. Allah ceritakan begitu banyak dalam ayat-ayat di Quran ini, ya di surat Al-Karimah, haitsu ja'at tasarrudu, haitsu ja'at tasarrudu lana akhbaruhu ma'at taghiyat Fir'aun. Di mana ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa ini banyak menceritakan hal-hal yang terkait dengan kedurhakaan, kesombongan Fir'aun, bitafsir wa ishar. Itu artinya bahkan dengan rinci, ya, dengan agak sedikit mendetail disampaikan tentang kedurhakaan Fir'aun ini. Wa mahalla biqaumi Fir'aun minan nakabat wal balaya, dan apa yang telah terjadi pada kaumnya Fir'aun pada zamannya itu berupa musibah, penderitaan, cobaan luar biasa yang akhirnya Allah berikan kepada mereka. Wa mabtalahumullahu bihi minal qahti wal jadab, dan apa yang telah Allah takdirkan mereka merasakan kehidupan yang penuh dengan penderitaan itu berupa kekurangan air, kemarau panjang, natijah israruhum ala kufr, sebagai balasan langsung karena sebab sikap kedurhakaan mereka di dalam mengingkari ajakan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Wa takdzibuhum bi ayatillahi wa mu'jizati Musa al-bahirat, karena sebab mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka mengingkari mukjizat yang Allah telah tampilkan sedemikian rupa pada diri Nabi Musa yang sudah dibuktikan mampu mengalahkan penghasil Fir'aun yang begitu banyak jumlahnya pada waktu itu. Anadu wa kadzabu, tetap saja itu membuat Fir'aun dan kaumnya menolak, ya, mendustakan kebenaran Nabi Musa. Wastamarru fil ghayyi wad dhalal, mereka tetap terus melanjutkan kehidupannya dengan kehidupan yang berupa penyimpangan daripada kebenaran, kesesatan daripada petunjuk Allah. Fa'arsalallahu alaihim tufan, maka berikutnya di ayat yang berikutnya kita akan dapati ayat 130 ini ya, 132 ya. 133 itu kita akan lihat, ya, penderitaan yang hebat yang akhirnya Allah berikan kembali kepada Fir'aun dan pengikutnya. Jadi dikatakan di sini, fa'arsalallahu alaihim tufan, Allah mengirim kepada mereka bencana berupa tufan, ya. Istilahnya bencana besar berupa hujan yang deras yang membuat mereka banjir. Wa kasratul impor, ya, hujan yang begitu lebat dan banyak. Mutalifatu, ya, mutalifatu, hujan yang begitu banyak. Lizuro wastimar, ya, yang akhirnya hujan yang begitu lebat itu bukan justru jadi manfaat. Hujan itu kalau airnya sedikit, airnya cukup, itu akan justru menyuburkan, akan justru membuat tanaman menjadi hijau, ya, buah jadi tumbuh, ya, semua. Tapi ketika dengan air yang begitu lebat dan banyak menimbulkan banjir, jadi justru adalah kehancuran, ya. Malah tanaman-tanaman jadi busuk, jadi hancur, jadi rusak semuanya. Wal jarad, dan musibah Allah berikutnya adalah kepada mereka dalam bentuk jarad. Jarad itu adalah berupa binatang belalang, alladzi hasadal baqal wan nabat, binatang yang akhirnya menghancurkan tanaman-tanaman tadinya akan dipanen, ya. Tanaman-tanaman yang tadi siap akan panen, ya. Wa akala waraqa wasyajar, bahkan bisa belalang itu memakan segala macam dedaunan pepohonan yang ada. Wal kummal, Allah juga berikan kepada mereka yang ketiga bentuk penderitaannya berupa kumal. Kumal ini artinya kayak kita kutu-kutu, atau kalau bahasa kita mungkin sebutnya benalu, ya. Wahwa asus itu dalam bahasa Arab itu adalah alladhi yankhurul kubur. Jadi sesuatu yang benih yang tadinya mau tumbuh, mau numbuhkan bunga, mau numbuhkan buah, itu dimakan oleh al-kumah itu tadi, ya. Al-kumah tadi, jadi bakal kutu-kutu, ya. Atau juga bilang ama gitu, ya akhirnya nggak jadi. Waya telaful mudakhir minat ta'am, ya.
Nah, itu yang membuat akhirnya hancur semua yang tadinya potensi menjadi makanan buat manusia. Minkumah, wadurroh, wa'adas, jadi seperti gandum, ya, sayur-sayuran, kacang-kacangan, sa'iru anwa'il kubub, segala macam bentuk biji-bijian, sama arsala ta'ala alaihi mudafadi'. Lalu kemudian juga Allah kirim kepada mereka bencana itu berupa munculnya dafadi', bid'ah. Dafadi' dari kata bid'ah, maksudnya binatang katak, kodok ya. Itu kodok, ini penyebutannya kodok ya, dafadi', kodok-kodok yang banyak saat itu hatta malaat buyu tuhum hatta malaat buyu tahum wa masakinahum. Jadi hatta malaat dafadi' buyu tahum wa masakinahum, sampai kodok-kodok atau kata-kata itu memenuhi tempat tinggal mereka, rumah-rumah mereka zaman itu Allah kasih bencana banyak muncul kata-kata. Ya. Fa idza takallama ahaduhum wa thabata dibda ila famihi. Sehingga kalau ada mereka ngomong, buka aja mulutnya, itu sampai ada kodok yang mau masuk ke mulut mereka. Itu bencananya sampai sedahsyat itu. Ya. Wa ja'alallahu muyahum mulat yashrabunaha tanqalbu ila damin qanin. Dan Allah jadikan lebih dari itu bencananya berupa air minum mereka yang selama ini mereka gunakan sebagai yang menyuburkan dan buat mereka minum, itu Allah rubah diganti menjadi berupa darah yang memerah. Fama yastaquna min bi'rin wala nahrin illa wujuduhu daman tanfiru minhun nafas. Jadi apa yang mereka dapat selama ini, kalau mereka gali sumur, mereka ngambil air di sumur, itu airnya sudah berubah semuanya menjadi memerah, menjadi darah. Jika tidak membuat memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka untuk menghilangkan dahaga itu. Wa kanat hadhil balaya al-khamas. Musibah yang 5 ini, jadi 5 musibah yang Allah sebutkan di sini. Yang pertama tufan, ya, berupa angin tufan yang besar, sekitar hujan yang besar dan banjir. Kemudian yang kedua wajarot, berupa binatang belalang yang menghancurkan tanaman mereka. Wal kummal, kutu-kutu yang menghancurkan dari dalam, ya, dari biji-bijian mereka sehingga tidak tumbuh dengan baik. Kemudian wadafadi, ketika kalau sudah sempat muncul, itu pun dimakan lagi semuanya oleh kata-kata, ya, sehingga kata-kata itu semua yang ada di dalam kehidupan mereka itu dihancurkan, ya, dimakan. Kata-katanya jumlahnya luar biasa. Dan yang kelima dam qanin, artinya darah yang berubah dari air minum mereka menjadi darah. Semua ini adalah mu'asyiratin ala suhtillahi wa ghadabihi alaihim. Ini merupakan indikasi betapa Allah begitu marah dan murkanya kepada Fir'aun dan kaumnya yang tidak bersyukur, ya, justru menyalahkan Nabi Musa dan pengikutnya ketika mereka menderita, ya, dan tidak bersyukur ketika mereka mendapatkan kenyamanan hidup sebelumnya. Wa ayatin bahiratin, ya, ini karena juga Allah marah, Allah murka, betapa tanda-tanda kebesarannya yang sudah ditunjukkan melalui Nabi Musa dengan tongkat yang bisa merubah dan bahkan menundukkan tafsir Fir'aun saat itu, yang tadullu ala sidqi Musa alaihi salam, yang sudah Allah jadikan sebagai alat untuk menunjukkan kebenaran dakwah Nabi Musa alaihi salam ini, bima ja'ahum bihi min indillah, bahwa apa yang beliau bawa adalah sesuatu kebenaran yang memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'akul liha bidalail wal barahin, dengan kebenaran, dengan bukti-bukti kebenaran yang sudah hebat semacam ini datang kepada Fir'aun dan kaumnya, kafaru wa anadu, mereka tetap menolaknya, tetap mengingkarinya, tetap kafir, ya, tetap tidak memperhatikannya atau mengabaikannya. Wa linastami'a ila ayatillahil bayyinat, maka berikutnya nanti kita akan dapati, ya, keterangan-keterangan ayat Allah berikutnya. Kita akan dapat memperhatikan ayat-ayat berikutnya dan ayat-ayat ini, surah Al-Araf ini. Wahia taqussu alaina anba'ul akhbar min qaumi Fir'aun. Bagaimana kesudahan dari kaum berita-berita tentang kaumnya Akbar, kaum Kipti dari kaum Fir'aun ini. Wa ma laquhu min anwa'il masa'ib wa naqabat, dan apa yang mereka temui, yang mereka dapati, yang mereka alami dari bentuk-bentuk musibah bencana yang Allah berikan kepada mereka. Wa qalu mahma ta'tina, itu di ayat yang 132 dengan berbunyi,
wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha wa ma nahnu laka bimu'minin. Mereka mengatakan ya, kepada Nabi Musa bahwa meskipun engkau yang menunjukkan menunjukkan kebenaran dakwahmu dengan menunjukkan kemampuanmu bisa menunjukkan tukang sihir ini, buat mata kami, maksudnya pengikut Fir'aun, dan Fir'aun sendiri, buat pandangan kami tetap tidak akan percaya, karena itu adalah sihir. Kamu memang membuat sihir yang hebat untuk membuat kami terperdaya, dan kami mau mengikuti ajaranmu, wahai Musa, maka kami tidak akan beriman denganmu. Fa'arsalna alaihim tufan, maka disitulah Allah mengirimkan bencana kepada mereka berupa tufan, wal jarad, wal kummal, wad dafadi'a, wad dama, ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ya. Jadi mereka akhirnya mendapatkan bencana dari Allah berupa tufan, jarad, belalang, dan berupa kata-kata kutu dari kata, dan kemudian darah. Ya, air juga menjadi darah. Semua ini adalah ayat yang begitu jelas Allah turunkan kepada mereka untuk menggambarkan itu adalah hukuman Allah kepada mereka. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Namun mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang mujrimin. Bukan dosa sekedar kesalahan biasa, tapi dosa yang membuat mereka menjadi orang jahat, menjadi orang yang zalim. Nah, kita akan lihat lebih lanjut di sini ya, dalam bahasa tafsir disebutkan wa im'anan minhum fil dhalal, ya, sebagai bentuk balasan terhadap perbuatan jahat, perbuatan zalim Fir'aun dan pengikutnya ini, sammu ma ja'ahum bihi Musa alaihi salam minal ayat wan nuzur asy'udatan wa dajalan. Mereka luar biasanya gerakan Fir'aun dan pengikutnya ini adalah menyebutkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa yang justru adalah pembuktian kebenaran yang seperti mereka minta di awal. Awalnya mereka minta buktikan kebenaran itu. Begitu Nabi Musa sudah bisa membuktikan kebenaran itu dengan menunjukkan tongkatnya bisa dibuat jadi ular, bahkan ular ini bisa melahap semua ular-ular para tukang sihir saat itu. Ya, mereka justru menuduh balik bahwa Nabi Musa memunculkan sya'udah wadah jalan, sihir baru. Menuduh Musa adalah penipu. Dia hebat begitu, itu untuk menipu kita semua. Anggapan mereka begitu. Wa'aduhu min qubailis sihr. Nah, dan mereka justru menuduh balik Nabi Musa seperti itu. Padahal sebelum sihir mereka coba jadikan alat, Fir'aun dan kaum yang menjadikan sihir mereka jadikan alat untuk melawan Nabi Musa, untuk menandingi kekuatan Nabi Musa. Waktu itu mereka percaya bahwa sihir mereka lah yang akan bisa mengalahkan Nabi Musa. Ya. Mereka minta pembuktian Nabi Musa. Ya. Begitu Nabi Musa bisa melakukan perlawanan seperti itu, mereka justru melakukan tahakkuman wazdira'an, mereka malah mengejek, menghina, faqaulu qaulatuhum mustami'ah, muncul kata-kata keji, kata-kata ejekan kepada Musa dan Fir'aun, Musa dan pengikutnya. Jadi gini para jemaah sekalian, awalnya mereka sendiri yang minta Nabi Musa membuktikan kebenaran dakwahnya ini, kebenaran ajaran tauhidnya ini, dengan menunjukkan dia punya kelebihan yang beda dari manusia biasa. Itu mereka beranggapan kelebihan Nabi Musa nggak akan bisa menyaingi kekuatan yang mereka miliki dalam ilmu sihir itu. Mereka awalnya mengejek Nabi Musa nggak punya itu. Nah, begitu akhirnya Nabi Musa mampu memunculkan kekuatan atas izin Allah, bahkan melenyapkan tukang sihir, segala sihir yang mereka kumpulkan saat itu sampai 15.000 orang dalam tafsir disebutkan begitu. 15.000 tukang sihir dikumpulkan oleh Fir'aun dan kaumnya seperti yang di sebuah tempat untuk mengalahkan sihir Nabi Musa. Dan begitu kalah mereka beranggapan yang lain, beranggapan bahwa Nabi Musa inilah tukang sihir sejati dianggapnya. Ini tukang sihir juga ini. Jadi istilahnya tadinya mereka percaya dengan sihir. Sihir mereka kalau menang mereka percaya sebagai sebuah sihir yang bisa membantah kebenaran ajaran Nabi Musa.
Begitu Nabi Musa bisa mengalahkan sihir mereka, mereka bukannya menganggap berarti ini adalah kekuatan lain yang betul barangkali yang disampaikan oleh Nabi Musa, dia adalah membawa kebenaran dari Allah sehingga bisa menghancurkan sihir-sihir manusia biasa. Justru dibalik oleh mereka dengan penuh ejekan bahwa Nabi Musa adalah cuma pintar sihir, bukan dari Tuhan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, kehinaan yang luar biasa. Makanya dalam kalimat itu dikatakan, "Fama nahnu laka bimu'minin," kami tetap tidak akan beriman kepadamu wahai Nabi Musa. Kalau Ibnu Abbas mengomentari ayat ini, ayat ke-132 ini mengatakan begini, "Innal qauma lamma qalu ma qalu," bahwa kaumnya Fir'aun ketika mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan saat itu seperti itu, wa kana Musa rajulan hadidan. Tapi Nabi Musa adalah sosok yang kuat, sosok yang orangnya sari'ul ghadab, artinya mudah marah. Jadi Musa ini harus kita pahami, dia sosok Nabi yang agak temperamental. Jadi kalau ditantang kayak begitu, dibalas kayak gitu keadaannya, sudah dia munculkan kebenaran yang melalui mukjizat yang ternyata malah ditolak, tetap nggak mau beriman, pengikut Firaun itu, da'a alaihim, segera dia angkat tangan berdoa kepada Allah Tuhannya. Fa'arsalallahu alaihim tufan wa huwa matarus sama al-ghazir. Maka itu segeralah turun azab Allah kepada pengikut Firaun. Firaun dan pengikutnya datang karena sebab Nabi Musa segera angkat tangan, ditantang begitu, Nabi Musa segera angkat tangan berdoa kepada Allah. Dan Nabi Musa tadi yang saya bilang di sini dikatakan oleh para tafsir, rajulan hadidan, artinya orang yang gampang emosi, gampang marah. Jadi begitu di ajar seperti itu, dia segera angkat tangan berdoa kepada Allah, ya, langsung minta supaya Allah azab kaumnya ini. Dan maka akhirnya Allah turunkan azab kepada mereka berupa 5 hal azab. Tufan, ya, wahwa matur sama al-ghazir, yaitu berupa hujan dari langit yang sangat lebat, ya, allati tasabbabat anhu as-suyul, sehingga membuat akhirnya terjadi jadi sujud jarifah. Dalam bahasa itu sujud jarifah artinya seolah bumi ini kayak toren besar penampung air. Jadi istilahnya hujan lebat itu menampung air, artinya nggak menyerap ke dalam tapi ditampung di situ kayak toren gitu. Famtala ad-buyutul qabtima'an, maka akhirnya air itu memenuhi setiap rumah, ya, jadi banjir maksudnya. Hatta rasu fil ma'i ila rukab, sampai mereka tenggelam dengan air itu sampai batas lutut. Jadi dulu itu air banjir sampai selutut saja itu sudah namanya tenggelam, karena membuat tanaman mereka jadi hancur, membuat apa yang tadinya mereka akan panen itu menjadi gagal semuanya. Adalah sebuah bencana besar buat mereka. Wa mana'ahum minal hirti wal bina wa tasarruf, yang membuat mereka tidak bisa beraktivitas, tidak bisa ya, bertani, ya, tidak bisa membangun, tidak bisa berekonomi, ya, tasarruf, dia bertukar-menukar dalam kegiatan ekonomi, kegiatan sosial mereka. Pastan jadu bi Musa wa talabu minhu, maka segera mereka minta tolong kepada Nabi Musa dan mohon kepada Nabi Musa alaihissalam an yad'u rabbahu liyunqidahum, untuk berdoa kepada Allah Tuhannya Nabi Musa agar menyelamatkan mereka min zalikal karbi wal bala, dari bencana yang hebat semacam itu, ya. Tsumma tataba'at alaihim an-nudur min irsalil jarad, kemudian musibah bencana azab Allah kepada mereka diikuti dengan bencana berikutnya berupa munculnya jarad, ya, belalang-belalang, wakumal, binatang kutu, binatang kecil, jadi makhluk di mikrobiologi begitu, wadopadi berupa katak atau kodok, wadam, dan berubahnya air menjadi darah. Wafikul 5 rotin yastanjiduna wa yastaghithuna, setiap saat mereka minta tolong kepada Nabi Musa, memohon kepada Nabi Musa supaya menghilangkan bencana mereka saat itu segera. Fa idza kusifa anhumul bala, maka ketika akhirnya bencana itu segera Allah hilangkan, artinya begitu Allah hilangkan bencana itu, adu ila safahi wal jahli wal inad, ternyata mereka kembali kepada kedunguan, kejahilan, sifat pengingkaran mereka. Wa bidzalika yaqulu Allahu jalla ta'ala, di mana kita dapati
pelajaran ini dari firman Allah yang berbunyi walamma waqa'a alaihim rijsu, tatkala terjadi kepada mereka bencana itu, azab itu, qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida inda. Mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, berdoalah kepada Allah Subhanahu, ya, untuk mendatangkan apa yang dia janjikan berupa penyelamatan kepada kami, sesuai yang dia janjikan kepada Musa. Ayu bima auha ilaika minan nubuwah wa risalah. Maksudnya adalah wahai Musa, ya, dengan janji Allah yang telah membuat engkau menjadi sosok nabi, sosok rasul, jadi dengan nubuwah dan kerasulan Nabi Musa, mereka berharap Musa bisa mohon kepada Tuhan hilangkan bencana azab yang mereka alami saat itu. La in kasyafta anna rizza la nu'minanna laka wa nursilanna ma'aka bani Israil. Kalau engkau kata-katanya begini, qala ta'akhbiran an kadzabihim wa safahihim. Allah Ta'ala memberitakan kepada mereka, ya, karena sebab kedurhakaan mereka, sebab sikap-sikap kedunguan mereka, kejahilian mereka, dan sikap-sikap jahat mereka selama ini, ya. Dan wanak bimil uhud alladzi qata'uha ala anfusihim. Allah gambarkan tentang bagaimana kesudahan pengikutnya Fir'aun ini, kaum Bani ini, kaum Kiptinya ini di sini maksudnya, yang akhirnya yang terjadi pada mereka adalah ketika datang kepada mereka azab seperti itu, la itasyafta anna rijza la nu'minanna laka. Mereka bilang, kalau engkau wahai Musa berdoa kepada Allah Bani Israel, silakan untuk kembali ke Baitul Maqdis, mau kembali ke Baitul Maqdis, jadi meninggalkan Mesir, ya, dengan cara damai, maksudnya berangkat bebas, mau ke Mesir silahkan, mau ke Baitul Maqdis silahkan, bebas. Selama ini kan mereka ditahan, ya, tidak boleh keluar dalam kondisi zaman itu menjadi yang terjajah, menjadi tenaga yang dipaksa sehingga bisa membangun piramid, kita kerja paksa, kerja rodi kalau bahasa kita, seperti itu pada zaman itu. Saya ingin menerangkan sedikit di sini karena ada footnote di sini dan tafsir ini disebutkan undur aqwali salaf anwa'il bala alladhi halla biqaum fir'aun fi jami'il bayan li-Tabari wa tafsir al-Qur'an al-azim Ibnu Katsir wa tafsir al-Qurtubi wal Alusi. Cobalah sejenak kita menengok yang disampaikan oleh para ulama salaf dalam konteks tentang azab yang dikirimkan Allah kepada kaumnya Fir'aun ini, ya, dalam tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsirnya Qurtubi. Nah, saya akan coba bacakan sedikit keterangan ini dari apa yang Allah jelaskan dari tafsir Ibnu Katsir, ya, tentang bencana yang 5 macam ini. Hada ikhbarun minallahi azza wa jalla. Ayat ini menerangkan tentang sebuah berita besar dari Allah Subhanahu wa taala, antamaru bi qaumi fir'aun, tentang durhakanya kaum Fir'aun, wa utuwihim, ya, wa inadihim bil haq, ya, tentang penolakan mereka, ya, penentangan mereka kepada kebenaran, wa israrihim 'alal batil, tetap mereka di dalam perbuatan jahat dan perbuatan batil mereka, fi qaulihim, dengan ungkapan mereka sebelumnya yang mengatakan tadi, mahma ta'tina bihi min ayatin tasharuna biha fa nahnu laka bimu'minin. Jadi mereka mengatakan ayu ayatin ji'tana biha, apapun bukti kebenaran yang kau sampaikan kepada kami, dalalatan wa hujjatan aqamtaha, sebuah pembuktian kebenaran yang kau tunjukkan kepada kami wahai Musa, qadatnaha fala naqbaluha minka, kami tolak dan kami tidak akan menerima itu sebagai pembuktian kebenaran rasulanmu. Wala nu'minu bika wala bima ji'tabi, kami tidak akan beriman kepada ajaranmu, tidak akan beriman kepada apa yang kamu bawa. Qala Allah Ta'ala, maka akhirnya Allah turunkan azab kepada mereka dalam bunyi ayat berikutnya itu, fa'arsalna alaihim tufan.
ikhtalafu fi maknahu, para ulama berbeda pendapat tentang makna tufan di sini. Fa'an Ibnu Abbas fi riwayatin, dalam riwayat Ibnu Abbas, ini yang kadang kita coba tengok kata para ulama salaf apa saja yang tafsirkan tentang kata-kata tufan, kemudian apa namanya defadir, ya, kata kumal kutu, kemudian apa namanya juga tadi apa jam yang menjadi darah itu, ya, kumal defadir jarot belalang, ya, tadi 5 itu. Jadi sekali lagi tufan, ya, jarot belalang, yang ketiga kumal kutu makhluk mikrobiologi, kemudian yang keempat binatang katak, kemudian yang kelima air berubah menjadi darah. Nah, kita lihat Ibnu Abbas mereka mengatakan kasratul amqar al-mughriqah al-mutlifati lizuru wasimat. Tufan ini maksud adalah air hujan yang begitu banyak yang dapat menenggelamkan semua tanaman, semua buah-buahan yang mereka tumbuhkan saat itu. Maka tanah maksudnya. Wa bihi qala Duhaq Ibnu Muzahim. Ibnu Muzahim, Imam Duhaq, Imam Ibnu Muzahim juga mengatakan hal yang sama. Ibnu Abbas kemudian juga mengatakan dalam riwayat yang lain, huwa fasratul maut. Yang dimaksud dengan tufan adalah banyaknya bangkai, banyaknya kematian. Kadzalika qala Atha, Imam Atha juga mengatakan hal yang serupa. Wa qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan juga artinya adalah at-tufan dia al-ma. Arti tufan adalah air. Wa ta'un ala kulli hal, juga berarti ta'un, ya, wabah, penyakit yang pengertiannya luas. Jadi artinya bisa berupa sebuah penyakit, bisa berupa sebuah banjir, bisa berupa sebuah apa namanya hujan lebat yang air banyak itu, yang intinya semuanya artinya menghancurkan, membuat mati kaumnya Firaun waktu itu. Wa qala Ibnu Jarir, Ibnu Jarir mengatakan hadatsana Abu Hisham Ar-Rifai, Ibnu Hisham Ar-Rifai mengatakan dari kata-kata Yahya bin Yaman, hadatsana Al-Minhal Ibnu Khalifah dari Ibnu Khalifah ucapannya, wa anil Hajjaj dari Hajjaj, wa anil Hakami bin Mina dari Hakam bin Mina, wa an Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah. Jadi hadis ini riwayatnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Qala, Aisyah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tufanu al-maut. Jadi tufan itu artinya kematian. Jadi ada yang mengatakan tufan itu adalah kematian atau sesuatu yang bisa menyebabkan mati. Itu begitu. Wa kadza rawahu Ibnu Mardawai, ya. Ibnu Mardawai juga mengatakan dalam hadis dari Yahya bin Yaman, bahwa hadis gharib, tapi hadis ini hadis yang gharib, hadis yang dianggap hanya satu, dua, tidak banyak, tidak muncul dalam beberapa perawi lain. Qala Ibnu Abbas dan riwayat yang lain juga mengatakan huwa amrun minallahi tawfa bihim, yaitu segala sesuatu dari takdir Allah yang menimpa pada mereka di mana saja. Jadi semua terjadi merasakan itu. Sambil membaca Ibnu Abbas ini ayat Allah di surat Al-Qalam, surat yang ke-68 ayat 19-20, yaitu kalimat fatofa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun. Maka merajalelalah sebuah bencana yang Allah bilang kepada kaum yang kafir itu di mana-mana, wa hum na'imun, ketika mereka sedang tidur. Jadi azab Allah itu tidak mereka sadari terjadi pada mereka yang buat mereka akhirnya binasa. Wa ammal jarad, adapun jarad belalang ini ma'rufun wa mashhur, adalah binatang yang ma'ruf, yang dikenal pada zaman itu. Wa huwa ma'kulun, binatang ini sebagian orang bisa memakannya. Lima sabata fi sahihain, karena dalam sebuah hadis yang mutawatir dari dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan an Ibnu Yaqur dari Abi Yaqur mengatakan sa'atu Abdallahi bin Abi Aufa anil jarad faqala, di mana aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, ya, tentang
belalang ini, dia mengatakan, azawna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin na'kulul jarad. Kita pernah berperang bersama Rasulullah sampai berperang itu beberapa 7 kali peperangan, jadi peperangan yang begitu banyak, ya. Peperangan yang beberapa kali terjadi. Ya. Kemudian di situ dikatakan dalam beberapa kali perang yang kami alami itu, beberapa perang yang kami alami itu kami sempat memakan jarad itu belalang. Kemudian ada riwayat dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan kemudian Ibnu Majah dari hadis Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, itu dikatakan Nabi bersabda begini di hadis, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan untuk kita 2 mayat dan 2 darah. 2 mayat itu adalah al-hutu wal jarad, yaitu binatang ikan paus, ikan besar, wal jarad, dan binatang belalang. Wa kabidu, ya, wa tihal. Tapi itu artinya hati, ya. Hati bukan hati jantung, ya. Hati juga, ya. Itu maksudnya juga itu hati, dan limpa dari bagian dalam perut manusia itu boleh dimakan. Darah yang berupa hati, ya, dan limpa. Kemudian riwayat Abu Qasim Al-Baghawi diceritakan lagi yang lain, ya, bahwa ini panjang ini, ujungnya saya baca, dari Muhammad bin Az-Zibriqan Al-Ahwazi, dari Sulaiman At-Tamimi, dari Abi Usman, dari Salman, ya, ujungnya su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jarad, bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang binatang belalang ini. Faqala, maka beliau menjawab, aktaru junudillahi la akuluhu wa la uharrimuhu. Kata beliau bahwa binatang belalang ini, ya, binatang belalang ini, kata Nabi ketika ditanya, Nabi bilang merupakan tentara-tentara Allah. Jadi kalau Allah menurunkan tentara-tentaranya dalam sebuah peperangan, maka diantaranya adalah tentara itu berupa belalang. Kalau Allah turunkan tentaranya dalam bentuk tadi dari zaman Nabi Musa azab pada sebuah kaum, nah itu diantaranya di sini adalah belalang. Maka kata Nabi, aku tidak makan belalang. Ya. Walau harimu, tapi aku tidak mengharamkan belalang. Jadi Nabi tidak memakan, tapi tidak mengharamkan. Jadi kalau ada sahabat dalam beberapa peperangan bersama Nabi makan belalang, oleh beliau dibolehkan. Nabi tidak mengharamkan. Wa innama tarakahu, Nabi SAW itu hanyalah meninggalkannya. Karena yu'afuhu, boleh jadi karena binatang belalang ini adalah sosok yang diberikan oleh Allah tempat tersendiri, dimaafkan oleh Nabi, diberikan dia tetap hidup. Ma'afat nafsuhu as-syarifat akalabid dabbi, sebagaimana dirinya nggak mau makan dab. Dab itu artinya nggak mau makan, dab itu apa ya? Kita bilangnya ini, apa namanya yang bunyi-bunyi itu Pak, apa namanya? Biawak gitu, kadal itu kadang-kadang Nabi juga nggak mau makan. Wajib Nabi, tapi Nabi mengizinkan. Jadi kalau ada para sahabat yang mau makan kadal, silakan. Tapi Nabi sendiri nggak mau makan itu. Ya, begitu pula sikap Nabi kepada belalang. Nabi tidak makan, tapi mengizinkan atau tidak mengharamkan sahabat yang mau makan belalang. Itu riwayat para salaf mengatakan itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la ya'kulu jarad walal kulwataini walal ghabba bin ghairi an yuharrimaha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan belalang, tidak makan juga kulwataini, tadi itu hati dan limpa, Nabi nggak makan. Ghob termasuk apa namanya kadal tadi, Nabi juga nggak makan. Tapi Nabi tidak mengharamkan kesemuanya. Jadi keempat hal tadi itu Nabi nggak haramkan, tapi dia tidak makan. Amal jarad, warijun wa azab, karena jarad sering Allah gunakan sebagai bentuk azab kepada orang-orang kafir. Wa amal kulwatani
Falikul bihima minal baul. Adapun limpa dan hati Nabi tidak makan karena ya, bukan hanya limpa ini kurbihima ada yang melakukan juga artinya adalah ginjal kiri dan kanan. Nabi tidak makan keluaran ginjal ini kiri dan kanan karena dekat kepada tempat buang air seni, tempat buang air kecil ya maksudnya. Wa amma dabbu, sedangkan dab atau kadal Nabi tidak makan atau khawafu an yakuna maskhar, karena aku khawatir bilang ini kalau membayangkan dia gede, itu dia jadi raksasa. Jadi istilahnya ada para sahabat itu atau kayak Nabi tidak makan karena membayangkan dia kalau dia gede kayak biawak, gede kayak apa namanya buaya gitu. Membayang seperti itu. Ya. Qala gharibun lam aktubuhu illa min hadzal wajh. Lalu kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya itu, aku tidak menjelaskan semua ini kecuali dalam sebuah hadis yang sifatnya seperti itu, apa adanya aku sampaikan. Silakan para ahli hadis menilai hadis itu apakah gharib atau yang lain. Tapi ada keterangan lain yang menerangkan bahwa Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, ketika ditanya tentang jarat ini, beliau mengatakan bahwa jarat ini adalah sesuatu yang laita anna indana, ya anna Umar su'ila anil jarat, faqala laita anna indana minhu qaf'atan aw qaf'ataini naquluhu. Kata Umar bin Khattab menjawab, jawabannya juga ditanya, binatang belalang ini kami tidak mengharapkan itu ada pada kami. Tapi kalau ada pada kami akan mau memakannya kalau sekali kita pukul dia mati, ya, atau dia dalam jumlah yang tidak banyak, baru kita makan. Tapi kalau sudah jumlahnya banyak dan semua dan kita tidak lapar, Nabi sahabat Umar pun tidak akan memakannya seperti itu. Nah, itu bentuk dari tofan, kemudian dari jarat ini. Kemudian juga tentang limpa, tentang ginjal, tentang hati yang dimakan, yang semuanya tadi menerangkan bahwa Nabi dari Aisyah banyak menyebutkan itu semua adalah binatang yang boleh dimakan atau sesuatu darah yang boleh dimakan, tapi Nabi sendiri tidak memakannya. Jadi kayak isi perut itu Nabi tidak pernah memakannya, tapi Nabi tidak melarangnya kalau ada yang mau makan. Ini berarti barangkali mungkin dia halal, tapi tidak baik untuk kesehatan. Misalnya juga dihindari oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dalam konteks ayat yang diterangkan di surat Al ini adalah sebagai azab, fa'arsala alaihim tufana wal jarad, maka kita harus membayangkannya bahwa ini merupakan azab besar yang dialami oleh Fir'aun dan kaumnya, betapa Allah menghukum mereka karena mereka menantang Nabi Musa sedemikian rupa, sehingga akhirnya hukuman kepada mereka begitu besar. Jadi tufan itu bukan air banjir biasa, tapi yang menenggelamkan tanaman-tanaman mereka. Karena sendiri tidak tenggelam, karena tadi berangkat selutut. Nah, selutut ini sudah membuat hancur tanaman-tanaman mereka, sehingga mereka tidak bisa akhirnya mereka mengalami kelaparan. Tentu saja di situ, dan belum lagi tanamannya dimakan lagi oleh belalang. Nah, ini terbayang kesulitan kehidupan mereka pada zaman itu. Itulah barangkali penggambaran yang perlu kita baca tadi, karena di sini disuruh dan coba baca tafsir beberapa ulama yang terkait dengan penggambaran tentang hukuman Allah kepada Fir'aun dan bala tentaranya ini. Nah, kemudian kalau kita lihat berikutnya kajian ayat ini adalah Humatan di surah Al-Karimah litukhbirana an nikmatillahil uzma ala bani Israil. Kemudian ayat ini nanti berpindah episodenya menceritakan tentang kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Kalau tadi yang Allah kasih azab adalah kaumnya Fir'aun, yaitu kaum Kipti yang menjajah Bani Israel, ini harus kita bayangkan. Jadi saat itu kehidupan sedemikian rupa, ada dua kaum besar, kaumnya Fir'aun, yaitu kaum penduduk asli Mesir, kaum Kipti, ya, atau Al-Qubta disebutnya, dan kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, hidup bersama waktu itu. Dan kemarin kita sudah bahas, kalau ada yang belum tahu mungkin
Memang kenapa kaumnya Nabi Musa itu ada di Mesir? Itu dulu waktu ada keturunan di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, banyak orang-orang yang tinggal dari sekitar Baitul Maqdis, ya, aslinya di situ Bani Israel tinggalnya. Mereka lari pindah ke Mesir. Setelah mereka hidup, karena di Mesir ada kesejahteraan. Ya. Nah, lama-kelamaan dari turun-temurun sampai kepada penguasaan kerajaan Mesir yang di zaman Nabi Musa, Nabi Musa. Jadi kalau Mesir dulu di zaman Nabi Yusuf itu masih kerajaan Mesir yang bijaksana. Bahkan Nabi Yusuf sendiri pernah menjadi rajanya di zaman itu. Ya. Jadi bijaksana. Nah, disitulah berpindah kaum Bani Israel ke sana. Nah, setelah lama-kelamaan ternyata sifatnya kerajaan berikutnya itu zalim, durhaka, menganggap dirinya hebat, paling hebat, mengingkari ketuhanan, mengingkari dakwah Nabi Musa waktu itu mereka malah memanfaatkan kaumnya pendatang ini. Jadi istilahnya kaum mereka ini pendatang, mereka zalimi, mereka jadikan kerja paksa, mereka jadikan orang yang dimanfaatkan, dijajah. Sehingga itulah Firaun dan bala Firaun itu menganggap ini adalah kaum yang bukan layaknya untuk dijadikan hidup sejajar dengan hak-hak yang sama, bentuknya begitu. Makanya kan dulu hanya membunuh laki-laki dari kalangan Bani Israel, bayi dari kalangan Bani Israel, bukan setiap bayi yang ada di Mesir, bukan. Hanya bayi-bayi yang lahir dari kalangan Bani Israel. Itu begitu. Karena Nabi Musa akan muncul dari kalangan Bani Israel. Waktu itu kan begitu. Yang kita cari atau yang tadi adalah Bani Israel. Nah, akhirnya nanti ayat ini kita akan dapati. Akhirnya begitu sudah akhirnya Firaun Allah tenggelamkan, Allah azab sedemikian rupa, selamat Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Akhirnya mereka bisa pergi meninggalkan Mesir, ya, kembali menuju ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Jadi tempat tinggal asli mereka itu daerah Maqdis. Ya. Nah, ini episode berikutnya adalah menceritakan itu tentang kaum Bani Israel ini, ya. Yaitu kaum asli yang disebut dengan sekarang ini kaum Yahudi. Haitu najahum min baksi Firaun. Ketika Allah telah menyelamatkan mereka dari kekejaman Firaun, wa anqadhahum min tughyanil akbar, dan menyelamatkan mereka dari kezaliman ataupun penjajahan kaum Kipti, kaum asli Mesir, alladzina stadalluhum wa ahanuhum, yang selama ini merendahkan mereka, menjajah mereka, menghinakan mereka, wa sakharu fi ardalin wa absya'il a'mal, dan membuat mereka menjadi sosok ras atau penduduk yang begitu hina kehidupannya, dipersempit aktivitasnya, nggak jadi bangsa yang merdeka. Fa'anqadhahumullahu min dzalikal bala. Pada akhirnya Allah menyelamatkan kaum Bani Israel ini dari musibah kekejaman penjajahan Firaun dan bala tentaranya tadi. Wa malakahum dawrahum wa qusurahum. Akhirnya Allah memberikan kesempatan mereka menguasai sebuah daerah. Jadi kaum Bani Israel akhirnya punya kekuasaan. Setelah Firaun akhirnya jatuh, kaum Bani Israel lah yang berkuasa di tempat itu, di istana itu, ya. Jadi mereka malah bebas, mau balik ke Mesir, mengambil kekuasaan Firaun, mau tetap arah pulang mereka yang tadi mau ke Palestina, juga silakan. Jadi pada kedua tempat ini mereka bebas, ya, sudah merdeka di dua tempat itu. Ya. Wajah lama izzatan ba'da an kanu fi dhulli wal hawa. Ya, akhirnya Allah jadikan mereka punya kemuliaan hidup. Sudah mereka dari hina, mereka dari akhirnya menjadi kelompok yang terjajah, kelompok yang terbelakang. Ya, kalau bahasa kita kelompok yang marginal, tadinya kata-kata begitu. Bagaimana Allah terangkan di ayat yang berikutnya yang berbunyi, wa awratnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Fadammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'risun. Itu ayat yang ke-137-nya, ya. Jadi kalau diterjemahkan kurang lebih, akhirnya kami warisi kepada kaumnya Nabi Musa, ya, sesuatu yang membuat mereka bisa berkuasa hidup, ya, yang tadinya mereka adalah kelompok yang dilemahkan. Mereka akan menjadi penguasa di sebelah timur negeri ini, di sebelah barat negeri ini, yang sudah kami berkahi. Jadi timur barat, mau ke Palestina bisa, mau ke Mesir bisa, itu maksudnya begitu.
Wa tammat kalimatul rabbika, dan jadi sempurnalah kalimat atau ucapan Allah Tuhanmu al-husna yang merupakan takdir baik kepada mereka ala Bani Israel, kepada Bani Israel bima sabaru, balasan terhadap kesabaran mereka selama ini. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu, dan kami hancurkan apa yang telah diperbuat oleh Fir'aun dan kaumnya, wa ma kanu ya'ishu, dan apa yang telah mereka bangun, mereka lakukan selama ini akhirnya menjadi sia-sia. Inilah barangkali kita akan sampai kepada ayat ini, di mana nanti kita akan menyudahi kisah Fir'aun dan kaumnya. Kita akan memasuki babak baru, yaitu kisah Nabi Musa, yang merupakan cerita antara beliau Nabi Musa dengan kaum aslinya, yaitu Bani Israel. Jadi episode yang selama ini sebelumnya sampai dengan ayat ke-136 katakanlah, itu adalah episode tentang dakwah Nabi Musa terhadap Fir'aun dan kaumnya. Nah, setelah selesai, berikutnya adalah dakwah Nabi Musa terhadap kaum Bani Israel. Jadi memang dakwah Nabi Musa ini begitu panjang, makanya kaum Nabi Musa ini, apalagi yang kisahnya Nabi Musa dengan Bani Israel, ini akan cerita yang begitu panjang. Bahkan di semua ayat Al-Quran, kita akan banyak menemui kisah semacam ini. Kita akan temui itu nanti mulai dari ayat yang ke-137 ini, 138, 139 dan seterusnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru, anta rabbina, anta mahsudina, wa ridhaka matlubuna ya Rabb. Ya Allah, ta'ala Rabb Subhan kami, engkaulah tujuan hidup kami, bukan Allah yang kami cari ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna warhamna wa ummahina ya Rabb. Ya Allah, tinggalkan kesalahan kami, itu pula kedua orang tua kami, saudara-saudara kami yang seiman, dan yang masih hidup bersama kami, yang telah mendahului kami. Ampuni dan rahmatilah kami semua ini ya Allah. Rabbana la tusallit alaina bi dzunubina man la yaghfiru lana wa la yarhamna. Ya Allah, janganlah kau jadikan karena sebab kesalahan yang dosa-dosa kami selalu diasihi oleh petunjuk yang tidak masuk kepada engkau dosa yang kami. Allah menjadikan ala man dzalama, yang menjadikan kami kemarahan kami hanya kepada orang-orang menzalim kami dan kehidupan ini ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Ya Allah, selalulah engkau turunkan, engkau curahkan kepada kami rahmat-Mu dengan membuat kami terbimbing ke atas jalan yang benar ini. Kami kuat, kami sabar, agar kami tetap sampai kepada tujuan kami mengharapkan ridho dan ampunan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu waliyul tawfiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Barakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.